buat Pas lapar, pas ada tuh batagor. Enak ya? Ada untungnya juga ya Mas Nizam lewat sini. Iya, alhamdulillah. Ini rezeki buat saya. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngelarisin dagangan saya. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Ada nih. Buruan atau kamu teh makannya, jangan lama-lama. Ya Bu Iput, sabar apa Bu Iput? Namanya juga ini piring kedua. Bentar, dikit lagi juga habis tuh. Ih, kamu teh nambah-nambah terus. Atupan kita teh mau latihan. Hayo we terus Iya, nambah. Buruan. Agan jadi orang rakus banget sih. Ntar aja lu kalau kekenyangan pas latihan. Dikit-dikit izin dah boker ke belakang. Ih. Tenang aja Bu Yayan, aman. Ya, Bu Yayan sih. Aduh. Udah sakit perut, jadi sakit perut beneran ya. Ayo, Kenapa? lupa ke kamar mandi ya. Oh iya, boleh. Di dalam ya? Makanya. Sebelah kanan. Sampai kayak gitu sakit perutnya. Iya, rakus banget sih. Apa lu? Kenapa teh? Ibu teh sarua tuh nyeri beuteung ieu teh mulesnya ai. Ah, lu mah lata aja lu. Bilang aja lu pengen ngintip Dani. Udah diam hayang kusiat teh mong surak ieu Oh, kan. bener. Toilet ai. Nah, apa itu? Ngadi-ngadi aja. Apa lu, ay? Kamu kenapa? Perut tahu tiba-tiba juga ikutan sakit ya. Perut aku kok mules ya? Iya. Kok sama sih? Kenapa Bu? Pak, kenapa? Aduh, bagaimana nih Babang Malik? Kenapa jadi semua pada sakit? Heh, Kijang, sini lo. Iya. Ini pasti gara-gara lu nih, gara-gara batagor lu nih. Jangan-jangan lu pakai bahan yang kagak beres nih buat bikin batagor nih. Masa gitu semua pada sakit perut? Astagfirullahaladzim Bu. Masa iya sih saya tega pakai bahan yang nggak bagus? Ya Bu Yayan mungkin bukan batagornya kali yang kurang bagus. Iya. Bisa aja proses pembuatannya Mas. Coba ditanya ke Mbak Fatin. Bener tuh. Aku juga mules nih. Mas Nizam, ada apa ya Mas? Ini Bal, warga kan beli batagor sama Mas. Habis makan mereka sakit perut. Nah, mereka nuduh kalau Mas pakai bahan yang nggak bagus. Bapak, ibu-ibu, Mas Nizam itu nggak sengaja. Dan akhir-akhir ini beliau memang sering pelupa. Baru aja kemarin dia hampir aja kena tipu di pasar. Saya harap tolong dimaafin ya, Bapak, ibu-ibu. Iya, Bu Yayan, dimaafin aja. Setelah kejadian kecelakaannya Mas Nizam kan, Mas Nizam kurang bisa merasakan rasa makanannya. Tolong dimaklumin aja. Harusnya kalau mau kita konfirmasi pun sama Fatin. Kan dia yang bantu nyiapin bahan-bahannya juga. Tapi saya rasa nggak perlu deh, soalnya Fatin juga bikinnya udah bener. Tapi, aduh, kok sakit perut saya? Apa lo? Aduh, Sakit juga? ya, izin toiletnya. Aduh. Waduh, gimana nih? Kalau yang dagang aja sakit. Oh, salam dah gua. Ya Allah. Gimana Mas, jualannya hari ini? Kacau deh. Jadi tadi tuh ceritanya Mas jualan di depan yayasan. Terus ada beberapa warga yang mau latihan silat besi. Nah, mereka tuh pada beli batagor Mas itu. Setelah makan, mereka tuh pada sakit perut, termasuk Mas. Nah, mereka nuduh kalau Mas itu pakai bahan batagor itu yang nggak bagus. Terus mereka ngancem deh tuh kalau mereka nggak mau beli lagi batagor Mas. Kamu aja kalian jualannya nggak bener. Aku itu pakai bahan-bahan yang bagus, Mas. Gak mungkin gak bagus. Udah deh, Mas. Makanya berhenti deh kamu jualan. Daripada kamu ngerepotin kayak gini, bukannya untung malah buntung, tau nggak? Terus juga ya, aku tuh udah gedek banget tau nggak sama warga. Warga tuh selalu nyalain aku tau nggak? Mereka tuh selalu bilang, udahlah mau ngapain suami dikasih kerja. Betul suami si kita masih aja suruh kerja. Ngapain sih? Astagfirullahaladzim, Dek, itu nggak bener. Udahlah, kamu nggak usah dengerin omongan mereka. Aku akan tetap jualan. Karena aku sebagai kepala rumah tangga, aku harus bertanggung jawab. Ngeyel banget sih, Mas. Kamu dikasih taunya. Aku
udah bilang berhenti jualan, Mas. Kalau kamu kenapa-napa, terus siapa yang repot? Aku juga kan? Iya, tapi insya Allah Mas akan lakukan yang terbaik. Karena Mas gak mau ngerepotin kamu terus. Malah kamu ya, Mas. Serah. Dek. Ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Beri aku kesehatan. Supaya aku bisa bahagian istriku ya Allah. Lu Maya, kebablasan ya. Ini semuanya diminum dulu ya. Gua dulu deh, Mai. Iya, Gua iya, kena iya, iya. radiasi kentut ke Dani nih. Itu kasih si Adani bisa itu teuy gawat. Bere, buruan. Kagak ada sopan-sopannya tuh Makasih pantat banyak ya, ini Mai ya. Duh, untung aja lu berdua kagak makan batagor juga, Mai, Ri. Yo, Neng Maya hatur nuhun atunya. Ya, tapi syukurnya sakitnya nggak terlalu parah dan kita masih sempat latihan. Iya. Itu terus ini deh. Tapi ya, gue mah heran tuh mesin Ijang. Kalau gue perhatiin tuh mungkin kemari ya, mungkin ari, mungkin ke orang linglung, begono. Apa jangan-jangan efek itu dia kecelakaan tahun lalu. Sarapnya baru pada kendor sekarang, begono. Bener pisan atau apa kata Yeyen gitunya. Diperhatikan teh sini jam teh makin hari makin teh bener wae jualan teh. Kalau tiap hari kayak gini masa kita teh harus ngertiin dia terus pan capek. Iya bener sih kata Bu Ibu. Tapi sayang banget ya. Dulu padahal jualannya itu rame dan laris dan enak. Ya gimana ya main namanya juga musibah, kita nggak ada yang tahu. Tapi aku salut sih sama mereka. Mas Nizam yang lagi sakit begitu nggak pernah nyerah dalam hidupnya. Dan harusnya kita yang sehat ikut bantu mereka. Atau enggak kalau mereka memang salah ya kita kasih tahu, kita ingetin. Assalamualaikum, Mas, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tumben malam-malam di sini ada apa? Ini Mas, aku bawain makanan buat kamu juga Mbak Fatin. Terus di dalamnya juga ada sekalian obat. Terima Mas. Ngomong-ngomong, kesehatan kamu gimana Mas? Ya, begitulah Bal. Kadang masih suka ngeblank sendiri. Tapi alhamdulillah, fisik masih kuat dan mulusku juga udah hilang. Dan satu lagi Mas, itu kan dalam ada obat. Jangan lupa diminum ya. Jangan di skip Mas. Kalau kamu skip tapi minum obat, nggak sembuh-sembuh kamu Mas. Iya. Ya Bal, makasih banyak ya. Gara-gara aku sakit, kamu jadi ikutan repot. Enggak lah Mas, kamu ngomong apa sih Mas? Enggak begitulah. Di sini kan keluarga aku cuman kamu Mas satu-satunya gitu loh. Ya, jadi udah sewajarnya aku khawatir sama kamu Mas gitu. Dan satu lagi, aku setuju sih sama Mbak Fatin. Lebih baik kamu istirahat aja, biar aku aja yang jualan Mas. Gimana ya Bal, kalau misalnya aku berhenti jualan, terus aku mau dapat duit dari mana? Ya kan? Gak usah ngomongin soal duit lah Mas. Soal duit tuh gampang banget Mas ya. Nanti hasil jualan aku Batagor, aku kasih sebagian buat Mas. Ya, jadi kamu gak perlu lagi jualan dan toh Batagor kita sama-sama diproduksi sama Mbak Fatin. Ya, kamu fokus aja pemulihan, biar aku aja yang jualan ya Mas. Oke? Enggak Bal, jangan Bal. Kita tetap jualan seperti biasanya. Ya, karena aku nggak mau ngebebanin kamu lagi. Gak apa-apa Mas. Ya udah Mas. Dimakan Mas, terus minum obatnya. Ya, sekali lagi makasih ya Bal. Sama-sama Mas. Keras kepala banget sih Mas Nizam. Udah dikasih tahu tetap aja ngeyel. Pokoknya aku harus bikin dia gak bisa jualan lagi. Terus ini kenapa lagi kacangnya busuk-busuk kayak gini? Rugi lah aku beli. Tapi kok kenapa aku nggak manfaatin aja ya kacang busuk ini supaya Mas Nizam makin diprotes sama warga. Jadi aku tinggal goreng aja setengah gosong,
Aku udah bikin jelek jualannya Mas Nizam. Ya sekalian aja lah, aku bikin Mas Nizam biar nggak bisa jualan selamanya. Biar dia tak paksa. Dek, kamu masih di dapur. Ini loh, Iqbal bawain makanan buat kita. Kamu lagi ngapain sih? Kok mukanya tegang gitu? Enggak, siapa yang tegang sih? Orang ini lagi masak kacang buat sambal batagor kok. Oh, aku bantuin ya. Udahlah, nggak usah, kamu mendingan ambil piring sana. Terus makan tuh makanannya dari Iqbal. Lagian juga kamu tuh sakit-sakitan, Mas. Katarak kamu tuh udah parah banget loh. Terus kalau kamu bantuin aku, nanti kalau bikin sambalnya salah-salah gimana? Ya udah, nanti makanan kamu aku pisahin ya. Iya, udah sana. Pagi Mas Nizam. Iya, pagi Mbak Eni. Gimana perut kamu, udah sehat? Alhamdulillah udah baik-baik aja Mas. Oh, Aman kok. syukurlah. Ngomong-ngomong, ini batagornya udah aman Mas? Iya maksudnya Aini khawatir aja karena kan takut kejadian kayak masalah kemarin. Takut Mas Nizam dikucilin sama warga di sini. Insya Allah aman kok, Ai. Tadi pagi saya udah cobain batagornya. Insya Allah dijamin aman. Ya udah kalau gitu aku order 10 ya buat aku bagiin ke anak-anak yayasan juga. Oh ya Allah, alhamdulillah. Baik. Ya, sebentar ya. Bu, Dek, mau batagor nggak? Kakak yang traktir. Mau. Mau? Ya, silakan diorder aja, Bu. Makasih, Aini. Iya. Sebentar ya, lagi disiapin. Alhamdulillah ya Allah. Kamu kok jadi orang baik banget sih, Ai. Kak ini baik ya, Mah? Iya, sayang. Selama Mas Nizam baik, pasti Aini akan selalu bantu kok, Mas. Iya, saya doain semoga hidup kamu berkah ya. Insya Allah, amin. Makasih, Mas. Semoga juga berkah untuk jalannya. Amin. Kok malah diborong sih? Gak bisa dibiarin. Aku harus pikirin cara lain buat sabotase jualannya Mas Nizam. Silakan dicoba. Makasih banyak Aini. Tahu aja sih aku bener-bener lagi pengen banget batagor. Apalagi kemarin kan aku mau ikut makan. Thank you. Iya, tapi aman kan? Aman kok, insya Allah aman. Soalnya Mas Iqbal sendiri yang bilang sama aku. Katanya dia udah nyobain sendiri, cuman gak ada reaksi apa-apa. Tenang aja. Sip. Aku cobain ya, Ai. Iya, selamat makan. Kok Kenapa? asam ya? Kok kayaknya bumbu kacangnya aneh banget ya, Ai? Kenapa ya? Batagor yang dijual sama Mas Nizam akhir-akhir itu selalu aja bermasalah. Aduh, aku minta maaf banget ya. Aku lupa kalau misalkan Indra perasaannya Mas Nizam itu nggak sepeka kayak dulu. Ya udah nggak usah dimakan lagi aja. Ini nanti aku yang buangin ya. Tapi masalahnya di mana ya? Kan selama ini Mas Nizam juga bikin batagornya sama Mbak Fatin. Tapi kalau batagornya Mas Iqbal nggak ada yang komplain selama ini. Ya, kayaknya mending kita kasih tauin Mas Nizam deh. Takutnya nanti ada warga lain yang nyobain terus malah diamuk Mas Nizam. Mumpung Mas Nizam masih sholat, aku tuker aja minyak di lantai ini sama minyaknya dia. Lagian kan dia katarak.
Jadi dia nggak akan sadar kalau minyaknya aku tuker sama minyak jelantah.